Halo, halo Miss Yo. Halo Inang Sofi, Apa kabar? hari ini baik, baik banget Hari malah. baik ya. Ya, Gimana Inang Sofi? Gimana kabarnya? selalu baik. Aku mah pilihannya baik atau sangat baik. Dianggap baik aja. Enggak sih, Good. kadang-kadang memang ada hari-hari yang panjang, hari-hari yang berat ya. Tapi Hmm, tapi kan it's okay lah ya. Nggak apa-apa juga kan. benar-benar. Gitu. Nah, ini nih. Jadi teman-teman kenapa aku bikin konten ini tuh ceritanya gini. Miss Yo ini adalah hmm, petualang. Dia itu dari muda itu sudah ibaratnya dia berpindah rumah, iya, berpindah kota, iya, berpindah negara, iya, dia pernah kerja di luar negeri juga gitu. Jadi pengalaman hidupnya tuh banyak dengan usia saat ini berapa? 34 ya? 35. 35. Tapi pengalaman hidupnya tentang sebuah perjalanan itu menurut aku sangat banyak gitu ya. Dan kita memang terkoneksi secara intens. Nah, ceritanya nih kita kan habis dari Toba bareng-bareng terus ada masa jeda teman-teman. Tapi 2 hari lalu tuh aku tuh inget terus sama Misio, inget terus. Sampai akhirnya aku kayaknya ini pagi kemarin aku harus connect deh. Begitu nanya dia, yuk yuk kita ngobrol bareng di Zoom di konten gitu. Karena kita sama-sama sedang menggiatkan program YouTube kita masing-masing sih sebagai bentuk apa ya pergerakan cinta kita keluar, kasih kita keluar ya Miss ya, untuk berbagi pengalaman, perjalanan. Gitu. Mudah-mudahan vibrasinya atau kisahnya bisa membantu banyak orang. Gitu. Intinya sih seperti itu. Balik lagi tadi ke teman-teman. Aku tuh connect sama dia, dia bilang, kayaknya kita mesti ngobrol deh. Dan ternyata dia ngebagiin link YouTube nanti aku di deskripsi deh, aku tulisin linknya ya, aku share linknya. Nah, yang bikin luar biasanya begitu aku klik itu linknya, aduh, itu videonya rasanya tuh dapat banget. Jadi kalau orang-orang itu bermain visualnya itu misalnya dari gambar-gambar yang ini, coba deh teman-teman masuk ke YouTube-nya, dari suaranya, dari cara bercerita, dari pemilihan kata, pokoknya semuanya tuh kayak kita tuh kayak kalau storytelling atau storyteller gitu, kayak masuk ke si cerita itu kayak seret ke bawah masuk. Dan kalau aku pribadi sih ketika itu tuh jadi kayak aku kembali lagi ke kenangan masa kecil aku, di mana di sana pun ada kebahagiaan. Ini feeling yang aku dapetin tuh kayak, aduh ini kisahnya murni banget, murni kisah seorang Miss Yohana masa kecil, di mana itu tuh indah gitu. Hidup kita tuh nggak melulu tentang kesakitan, kepedihan, tapi ada keindahan. Walaupun setelah dewasa kita seringkali harus berhadapan dengan kotak-kotak yang membuat kita jadi banyak berubah ya dari pemurnian itu. Kayak gitu. Nah, menurut Misio sendiri gimana? Hmm, ini proses yang aku kemarin juga nggak mikir ya, Kak. Maksudnya ini terjadi spontan gitu kan ya. Tapi memang pada dasarnya aku itu memang suka gitu mendokumentasikan kisah hidupku. Karena buat aku kisah hidupku itu indah. Uh-uh. Jadi indah di sini ada indah yang memang ada kebahagiaan gitu kan. Uh-uh. Terus eh, indah versi lainnya gitu, misalkan aku ngalamin sesuatu yang nggak enak dalam hidup ya. Tapi aku Uh-uh. nggak melekat itu sebagai sesuatu yang membuat aku menderita di situ enggak. Tapi pembelajaran gitu kan. Jadi buat aku itu juga indah gitu. Itu sih. Jadi Ya. aku pengen membuat kisah ini untuk Uh-uh. kebagikan gitu. Jadi ketika ada yang memang terkoneksi dan pengen mendengar, silakan gitu kan. Jadi Uh-uh. diceritakan dari masa kecil gitu kan, nanti bertahap gitu kan. Karena kisahku kan banyak ya Kak, dari aku kecil sampai dengan aku seusia sekarang itu sangat-sangat banyak. Uh-uh. Jadi mulai dari masa kecil yang dimana saat itu memang aku ya seperti yang kata kakak ya murni banget itu benar. Aku lahir di desa yang sunyi dengan alam yang indah banyak pepohonan gitu kan. Terus setiap Uh-uh. hari aku keluar masuk hutan. Jadi memang aku ngerasa sebagai anak kecil yang bebas gitu, Uh-uh. nggak dilarang nggak di ini gitu kan. Jadi memang di saat itu kan usianya sampai 6 tahun lah gitu. 6 tahun, Tahun, jadi betul. 6 tahun 5 tahun ke bawah gitu. Uh-uh. Iya Yang benar. masa-masanya
bener banget. Aku aja pas aku tuh kan punya masalah dengan kesehatan ya masa kecil tuh. Jadi aku tuh alergi semua macam-macam yang sifatnya bukan dari alam langsung tuh alergi. Jadi misalnya kosmetik alergi, biskuit alergi, banyaklah alerginya. Hanya kalau makanan pun harus pilih-pilih lah gitu. Tapi aku tetap punya cerita banyak kebahagiaan sampai usia-usia menjelang sekolah itu, usia 6 tahun gitu ya, atau kita baru Ya, sekolah. Karena setelah sekolah sih aku rasa kayak udah ada perbedaan ya yang terjadi ya. benar-benar Mungkin kita banget udah ya. harus Jadi menghafal, apa bikin benar. PR, harus gini, kalau ini harus gini. Jadi udah mulai masuk tuh dogma, doktrin, apalah dan lain sebagainya. Jadi benar emang aku connect banget kalau aku pas dengerin itu tuh sama kayak masuk ke sebagian aku tuh kayak masuk ke dalam si cerita itu, tapi aku juga kayak kembali ke si masa itu tuh kayak inget kalau malam tuh lari-lari pas bulan purnamanya tuh kayaknya deket dan besar banget, jadi aku lari-lari ngejar bulan itu. Terus masa-masa aku walaupun aku sakit tapi aku nontonin teman-teman main gitu dari rumah gitu sambil ikut nyanyi-nyanyi gitu. Jadi dalam kesakitan tuh aku tuh melihat aku melihat aku yang nggak punya beban, kayak yang murni, kayak yang bebas banget. Nah itu tuh. Nah kan ini kan ceritanya kan uh, dari masa kecil. Jadi nanti ceritanya si YouTube-nya mau disambungin lagi Ya sih kisahnya. Kak, jelas dong Kak, gitu udah dimulai. Jadi memang bertanggung jawab dengan apa yang sudah kumulai gitu, dan memang kisahnya itu pengen dibikin per episode gitu. Jadi kayak cerita novel gitu Kak, kan ada bab satu, terus ada Hmm, adegan-adegan. Nah, jadi memang mm-mm, mau dibikin kayak gitu. Dari mm-mm, dimulai dari aku kecil gitu kan, terus aku nanti pindah kota gitu kan. Dari mm-mm, barat aku pindah ke timur. Nah, di timur kan kisahnya juga udah agak sedikit berbeda sama di barat. Kalau barat kan jauh dari, kalau apa ya, jauh dari pantai kan. Jadi aku benar-benar jadi anak cerita yang lebih ke hutan gitu, memetik buah hutan, mm-mm. sungai. Nah, kalau di timur beda lagi ceritanya, Ini pantai. Jadi maksudnya anak timur pantai. tuh Flores gitu ya? Floresnya, Flores. Barat ke Iya, timur kan jauh. iya, heeh, Jadi bener. memang niatnya gitu sih. Jadi dibikin per kisah gitu. Heeh, Kisah tentang dibuat aku gitu kan. keren sih karena kan gini kita tuh kadang karena terlalu banyak apa ya, entah apa bilangnya, tapi kita tuh sampai melupakan bahwa kita ini tuh juga original, kita punya kisah sendiri yang bisa kita kita ceritain versi kita gitu, dan nggak perlu apa ya, nggak perlu sungkan kalau sungkan, nggak perlu minder kalau minder gitu. Kayak misalnya waktu Misio cerita, saya dulu jualan pisang goreng gitu, mama yang gorengin, saya yang keliling kampung jualan pisang goreng. Kalau anak-anak Ya, sekarang kan yang udah ke ini kan, aduh malu ya, jualan pisang goreng kan belum tentu semua mau. Tapi kan dengan berbagi kisah seperti ini kan ada sisi pandang lain bahwa it's okay jualan pisang goreng, emang kenapa? Kayak gitu tuh dan aku boleh mau nangkep. cerita lagi tuh Kak tentang pisang goreng itu. Boleh, boleh, boleh. Pisang goreng. Soalnya Jadi aku senyum-senyum heeh, pas dengerin pisang goreng. soalnya kan gini Kak, idenya tiba-tiba, jadi kan di belakang rumah ada kebun pisang gitu ya, walaupun nggak banyak itu. Nah, ngeliat pisang itu tiba-tiba, pisang ya sayang nih kalau dibiarin aja gitu. Tiba-tiba pengen digoreng, tapi karena masih kecil kan, jadi ngomonglah sama mamaku gitu, oh bersedia dia ke goreng. Dulu kan nggak pakai tepung terigu Kak, nggak pakai tepung, bukan tepung beras pabrikan juga, pakainya apa, jadi beras itu direndam dulu, Iya. ditumbuk pakai itu, pakai lesung sama alu gitu. Oh. Terus juga Baru harus kering. Sampai lembut nggak usah nunggu kering ya, karena kan nanti juga dibasahin ya, paling iya, diambil yang lembut-lembutnya itu, ambilnya lemot nanti kan diayak gitu Kak, diayak. kayak Baru itu. Jadi baru kayak gitu. pisang goreng tepung beras tapi asli banget, nggak Bener, pakai campuran asli banget, terigu enggak, itu ya, terigu enggak. yang biasa. Oh, kalau aku apa ya? Jualan. Oh, kalau kalau aku tuh memang dari ini sekalian cerita ya, Iya, soalnya iya kita karena kan saling aku kan berbagi. sekarang kan juga ini apa tarot ya. Jadi buka tarot. Jadi aku tuh memang kalau yang udah berhubungan sama kartu, dulu tuh ada kartu gambar yang kecil-kecil, tahu nggak sih? Kartu buat permainan anak tuh yang kadang diadu diadu pakai tangan gini, cus gitu. Oh, Dua. aku lupa sih namanya, tapi ada sih Kak, kayak wayang Hmm. gitu bukan sih? Iya, ada yang kuartet, ada yang macem-macem lah.
Nah, Iya. salah satu metode cara bermainnya tuh kan kita bisa nebak gambar apa yang keluar, gambar apa yang keluar. Nah, aku tuh Oke. sering kali kalau nebak, perkara menebak, baik itu kartu atau kelereng yang disimpan di tangan tuh kan suka ada tebak-tebakan Hmm, kelereng dalam tangan. iya. Itu selalu selalu apa ya? Menang banyak lah kalau kata anak sekarang. Menang banyak. Jadi memang aku kalau ingat itu ya, oh, berarti memang kita tuh dari kecil tuh tinggal kita mengingat masa kecil. Hmm, Apa sih yang ada di masa kecil? Biasanya itu tuh nanti kayak kalau kalau bisa dilihat nanti akan kayak oh ini anak sebenarnya kita tuh punya bakat ke sana karena waktu iya, anak-anak itu kan semuanya masih murni. Jadi kita tinggal balik ke masa benar. anak kecil. Waktu kecil saya apa nih? Oh jualan pisang goreng nih misalnya. Jadi saya sebenarnya tuh punya kreativitas untuk sesuatu yang spontan terus oh ini saya tuh sebenarnya kayak gitu tuh kayak ngebaca gitu. Kalau aku memang intuitifku udah jalan dari kecil oh perkara nebak yang gitu tuh udah jalan dan akhirnya gimana Heeh. caranya supaya teman-teman bisa tetap main sama aku Heeh. itu si kelereng-kelereng sama si kartu-kartu itu kadang aku bagi-bagiin atau aku jualin. Aduh. Nah, kadang Mereka kalau biar ingat gitu kan ketawa kan, Kak? nah itu nah ya kayak gitulah Aduh. keren tuh aku tuh jadi kayak oh ini menurut aku ya aku nggak tahu kalau mungkin orang lain yang sering banget buka YouTube mungkin jauh lebih tahu tapi kalau yang aku tahu jarang ada yang membuat kisah dari dirinya sendiri terus dibikin dengan metode kayak gitu dibagi per part gitu. Kayak Kalau ada spoiler ya. pembaca story udah ada, pembaca sajak udah ada, pembaca mitologi pun ada, walaupun masih sedikit itu menarik tuh pembaca mitologi. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya selain waktu bikin YouTube, aku dengar-dengar juga Misio ini sempat kan kita kan mendalami perjalanan diri ya. Salah satunya proses healing. Nah, katanya ketika proses healingnya itu juga uh, selain menulis juga membuat podcast ya. Podcast yang Iya, memang benar-benar benar banget. tujuannya untuk healing ya. Iya, benar. Itu benar. Jadi itu tuh isinya perjalanan, tapi boleh nggak sih kita dengerin si podcastnya? Aku belum pernah denger nih. Tapi aku nanya dulu Boleh, karena aku tuh kabarnya. Boleh ya? Boleh untuk boleh, umum boleh. boleh? Boleh, Boleh. boleh. Harapannya sih mudah-mudahan si kisah si podcast itu bisa ini ya, bisa Ya. membuat yang lain itu tahu oh ada harapan untuk sembuh, oh Iya, benar. ada Heeh. oh saya tidak sendiri kayak kayak gitu ya. Nah, Ya, apa-apa nanti aku izin ini ya si podcastnya juga aku lampirin di bawah boleh, Kak. di Boleh, boleh deskripsi. banget. Nah, satu lagi yang aku penasaran. Ini bahas sedikit aja. Oke. Ceritanya awal mulanya kenapa bisa pergi ke Hong Kong? Oke. Waktu itu kan aku something wrong lah di dalam keluarga ya. Yang namanya hidup kan pasti ada. Hmm, Benang-benang kusutnya ada. Terus aku memutuskan untuk meninggalkan rumah gitu. Saat itu kan tinggal sama kakakku. Meninggalkan rumah dan akhirnya kuliahku terputus saat itu. Dan tapi aku nggak khawatir. Jadi aku pikir ah setelah ini nggak apa-apa. Aku mau keluar negeri. Terus bekerja, ngumpulin duit dan ngelanjutin kuliah itu pakai duitku sendiri gitu. Pengennya sih oh, gitu, pengen gitu. pengen mandiri, nggak ngebebanin kakak-kakak, nggak ngebebanin keluarga gitu kan. Uh, Kalian uh, ini Kak, belajar budaya orang luar negeri gitu. Jadi pengen tahu oh, orang di luar negeri itu gimana sih cara mereka menghasilkan uang gitu. Jadi uh, itu. jadi memang Dan jadi hmm, benar teman-teman. Jadi Miss Yo ini memang dia petualang. Jadi kalau bisa dibilang kita tuh memang sebenarnya para petualang sih dengan cara kita masing-masing ya. Maksudnya tinggal tinggal kita lihat kisah kita aja. Nah, Misio ini dia tuh secara fisik pun dia memang petualang, tinggal di uh, gunung, laut, kemudian dia kerja di Hong Kong dengan harapan yang dia punya ketika meninggalkan rumah gitu. Walaupun kita nggak tahu nih nanti kita tunggu kisahnya apakah perjalanan ke Hong Kong itu sesuatu yang bagaimana.
jangan diceritain sekarang, nanti aja di Iya, di ada YouTube partnya. lah, ada biar ini. Cuman aku salut sih secara pribadi, secara sesama wanita ya, sesama apa, kita sama-sama mendalami perjalanan masuk ke dalam diri. Aku sih salut sama Misio ya, karena nggak mudah itu pergi ninggalin rumah, terus udah gitu ninggalin kuliah, melakukan banyak hal sendiri, terus kena masalah sendiri. Itu ada episodenya deh. Ada ya, nanti berarti di-share. Iya. Oke. Ada pesan-pesan nggak dari Misio? Maksudnya apa nih, si YouTube-nya ini harapannya apa sih gitu atau gimana? Harapannya sih ini bisa menjadi apa ya, berkat lah buat siapapun yang mendengar gitu kan, bisa menjadi semangat buat mereka bahwa setiap orang kan punya kisah masing-masing ya Kak ya. Nah, siapa tahu dengan mendengar ini terus mereka jadi terinspirasi untuk membuat kisah mereka sendiri gitu, membuat kitab kehidupan mereka sendiri dari perjalanan mereka begitu. Itu sih harapan saya gitu. Dan kalau boleh ditambahin, mungkin kita sama-sama kalau misalnya cerita ke orang itu sebenarnya bukan semata-mata ini sih ya, lebih kayak bilang sama orang banyak bahwa semua akan baik-baik aja ya, walaupun dengan Ya, apapun kisah hidupnya. Jadi nggak sendirian juga, kan banyak. Terutama juga kalau kisah-kisah perempuan itu banyak ya, yang apa ya, yang tidak terungkap, tidak bisa diceritakan, tapi jadi akhirnya yang paling gampang sih kita jadi malah abuse diri kita sendiri ya, mengabuse. Iya. Oke deh. Ada lagi dari si YouTube-nya? Aku sih nanti kalau yang jelas sih nunggu kisah selanjutnya. Itu kan masih sampai jual pisang goreng, mandi di kali, lompat di kali, sama nikah. Ini nanti ceritain lagi sih akhirnya bisa berhasil jadi mahir cari kayu di hutan, ngikat, berjalan jauh. Karena nanti ada cerita yang ngingetin aku, oh iya ini waktu ke Ijen. Kita semua Oh iya, benar ada hubungannya tuh Kak. iya, jadi ternyata ya teman-teman aku tuh percaya gini, setiap misi hidup seseorang itu pasti udah dipersiapkan dari kecil. Bahkan dari tempat dia tinggal, bagaimana keseharian itu tuh udah kayak misal persiapan panjang untuk nanti akhirnya menemukan misinya ya itu tuh mendukung. Dan waktu ke Ijen tuh secara kan badan aku kan atletis ya. Ya benar. Aku mikirnya sampai gini, ini Misio bener-bener kita sampai ditarik pakai taksi gerobak ya, bayar 800.000, tapi worth it. Maksudnya dengan ini, maksudnya tuh kan berlimpah aja gitu ya. Cuman lihat Misio tuh yang kayak nggak ada capeknya, yang masih ketawa-ketawa naik ke atas gitu, terus turun juga masih ketawa-ketawa. Kita mikir gini, ini anak dulu gimana ya ceritanya nggak bolang banget kan? Dan ternyata bener, ternyata Iya. bolang. Si bolang ya, si bolang. Ya keren lah. Bener banget. Nah, itu cerita-cerita kayak gitu tuh kayak mengingatkan gitu. Mudah-mudahan nemu foto-foto lama yang bisa juga nanti disisipkan di ini ya di Kalau foto kecil banget udah susah ya. Ya. gimana Kak, zaman dulu listrik aja nggak ada di tempat Oh yang iya benar. banget, jadi boro-boro kamera belum ada zamannya tuh Kak. Iya ya lihat. Yang itu listrik nggak ada. Kalaupun ada 1-2 dulu mungkin udah ini ya kan, aku juga kan orang tua kandung di sana, aku pindah-pindah kemana-mana gitu kan, jadi nggak terawat, fotonya udah nggak ada gitu. Ya. Padahal pengen sih mendokumentasikan satu aku dulu yang rada bulat gitu ya. Nah, aku sempat ginuk-ginuk gitu ya. Benar deh. Tapi benar Terus sih, dengan masa kecil yang kan jarak jauh banget ya dari rumah ke pasar gitu aja 7 kilo, 10 kilo ya. Aku ngebayanginnya, aku sekarang aja masih kelihatan mungil ya, terus dulu kecil itu saya kepompong ulat bulu, tapi
jalan dengan rute sejauh itu tuh Iya itu. jalan kaki gitu loh. Dan, Iya. oh ternyata setelah kita mendaki ke Ijen itu, oh iya ya ada hubungannya kayak dulu aku ternyata ini ujungnya Iya. di sini gitu loh. Pasti ada, pasti ada. Aku percaya itu sih. Maksudnya dengan semua cerita kisah kecil tuh pasti ada. Ya, kayak aku Benang kan merahnya. memang isunya kan kesehatan ya waktu kecil. Tapi kan jadi aku tahu apa, oh gini cara mengenal badan sendiri itu ternyata begini. Karena mungkin nanti nextnya kita akan bercerita tentang kisah tubuh kita, Iya. tentang reaksi. Pasti ada lah, pasti ada hubungan. Gitu. Apalagi ya, kisah itu udah. Ya udah berarti tinggal nunggu YouTube berikutnya aja. Si video berikutnya ya. Mm-mm. Nunggu banget soalnya. Nanti ada Kalau bisa sambil ya. ini Misio, aku kan tahu juga suka nulis, suka apa. Sesekali juga ini dong bikin kayak eh, gitu kayak sajak gitu. Bacain sajak yang Oh, tentang itu tuh kita tuh kadang dengan hanya dengar suara doang juga karena kan rasa sama vibrasi ya gitu. Kayaknya ya. itu bisa Nanti bisa deh kedepannya apa ya? Bisa bercerita dengan saja. tidak berbahasa. Bercerita tanpa berbahasa. Gitu. Benar-benar ide yang bagus deh itu. Karena pasti suka bikin sajak. Aku juga maksudnya setiap kayak orang-orang kayak kita tuh pasti ada masa-masa bahwa kita tuh nggak bisa ngomong secara verbal, jadi nulis Iya, jadi sampai tentang teriakan-teriakan apa ya, ada fase kayak ngerasa nggak adil gitu, biasanya nulis iya. atau apa. Tapi kalau ini Kak, kalau kemarin-kemarin sih lebih nulis tuh lebih ke kayak cerpen, tapi masuk ke sebenarnya kita sendiri juga sih, cuman di apa ya, dipikirkan gitu kan, jadi nama tuh disamarin, backgroundnya disamarin gitu. Tapi sering juga ada pesan-pesannya juga sih, dalam arti aku nggak hanya bercerita tentang sesuatu hal yang negatif itu enggak, jadi di ending itu ada sesuatu hal yang positif ya ingin ku sampaikan gitu. Iyalah, harus ada ininya ya, maksudnya Iya, sebaik benar. ada pesan Ya, moral kalau kita bisa bilang pesan moral atau mm, ada pokoknya ada sesuatu yang bisa disampaikan, bisa dibagikan. benar. Itu Sip sih. deh. Oke, kalau begitu nanti Oke, kalau kalau next oh iya nanti kalau misalnya ada pengen apa gitu dibacain teman-temannya atau siapa tulis aja di di deskripsi nanti kan video ini kita sama-sama sharing oke, di misi juga siapa tahu ada yang pengen dibacain eh, kartu tarot tulis aja oke, ya. ya, ya. Oke, baiklah kalau begitu nanti kita ngobrol-ngobrol lagi soalnya nanti kalau dipanjangin semuanya juga sayang, mendingan nanti di Benar. next kita cerita lagi sesudah ada Oke, kisah-kisah itu karena kan ya, ini baru kita perdana ya kisah perdananya benar-benar. juga. Oke Miss Yo, selamat melanjutkan aktivitas. Thank Nanti you, kita Inang ketemu lagi Sofi. sama-sama ya. Thank you Oke banget ya. Mami, kita Oke, pamit dulu ya. Thank oke. you. Bye-bye. Bye, namaste. Namaste.